Mengintip pemimpin masa depan teknologi terbaru dunia lewat CES 2024. Pameran Teknologi Consumer Electronics Show CES 2024 yang menampilkan inovasi terbaru dalam industri elektronik konsumen di Las Vegas, Amerika Serikat, minggu lalu. Diikuti lebih dari 4.000 peserta dari 150 lebih negara dan kawasan, termasuk 1.200 lebih perusahaan rintisan startup, dengan 130.000 pengunjung. Para peserta memamerkan perpaduan teknologi canggih, luncuran baru, dan berbagai gawai unik dalam ajang tersebut. AI menjadi pusat perhatian dalam pameran teknologi itu, yang mengungkapkan dampak AI terhadap konsumen dan industri. Sebanyak 1.000 perusahaan berasal dari China, seperti Lenovo, Hisense, TCL, Xiaopeng, BOE, dan lain sebagainya. Ada 3 sudut pandang menarik dari CES kali ini yang patut diperhatikan. Sudut pandang pertama, kita akan melihat partisipasi dari berbagai negara di pameran ini. Pertama, Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah perusahaan terbanyak yang berpartisipasi, sebanyak 1.200 perusahaan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan Korea juga tampil dengan kuat, baik perusahaan besar seperti Samsung, LG, ST, Hyundai, maupun perusahaan menengah. Di samping itu, terlihat bahwa semangat industri teknologi Jepang tampaknya mengalami banyak stagnasi dibandingkan dengan negeri K-pop. Namun, yang paling menarik perhatian dunia adalah partisipasi China. Dari segi jumlah, China memiliki 1.000 perusahaan yang berpartisipasi, menyumbang 1/4 dari total peserta. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya, yang hanya 485 perusahaan, tetapi masih di bawah puncak pada tahun 2020 yang mencapai 1.500 perusahaan. Selain itu, meskipun jumlah perusahaan China mencapai 2/3 dari puncaknya, area pamerannya hanya mencapai 1/3 dari puncaknya. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan partisipasi perusahaan kecil dan startup dari China. Di samping itu, peran perusahaan China yang berpartisipasi juga mengalami perubahan. Sebagai contoh, TCL, yang pertama kali ikut CES pada tahun 1991, hanya memiliki area pameran sekitar 9 meter persegi dan memamerkan produk-produk konsumen awal. Saat ini, TCL telah memperluas kategori produknya menjadi berbagai terminal pintar dan produk teknologi layar. Hingga November 2023, penjualan retail TCL Smart Screen di pasar AS telah mencapai peringkat kedua dengan pangsa pasar 13%. Dengan kata lain, China tetap menjadi pemain utama dalam industri konsumen elektronik. Sementara itu, rantai pasokan China sedang mengalihkan fokusnya ke arah rantai inovasi. Sudut pandang kedua, mari kita lihat teknologi terdepan yang dipamerkan di pameran. Sebagai penanda arah dalam industri konsumen elektronik, CES seringkali memamerkan produk-produk terdepan yang mungkin akan diluncurkan ke pasar dalam 1 hingga 2 tahun mendatang. Pada acara ini, Anda bisa merasakan tren yang akan datang lebih awal. Jadi, di mana arah penunjuk tren tahun ini? Tampaknya ada beberapa tren yang sangat menonjol. Misalnya, layar yang bisa digulung, dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, LG, dan TCL, membawa layar besar dengan resolusi 8K dan ukuran lebih dari 100 inci. Produk-produk AR dan VR tetap menjadi daya tarik, semakin ringan dan tidak memerlukan konsol atau headset besar, hanya perlu memakai kacamata saja. Selain itu, sektor otomotif juga semakin menuju ke arah AI, dengan produk seperti kendaraan pintar dan mobil terbang seperti Xiaopeng dari China, telah menjadi sorotan utama di pameran. Jadi, jika harus memilih tren yang paling menonjol, itu adalah peningkatan jumlah perangkat keras AI. Produk yang paling tren adalah produk yang menggabungkan AI generatif dengan perangkat keras. Sebagai contoh, Samsung merilis robot pendamping keluarga yang merupakan gabungan dari sepeda kecil 2 roda, asisten suara AI, dan proyektor. Anda dapat membawanya kemana-mana dan menggunakannya di dapur untuk menampilkan resep makanan di dinding atau di ruang tamu.
untuk memproyeksikan tutorial video yoga di langit-langit. Contoh lain adalah perusahaan China yang memperkenalkan waktu dan ruang, sebuah terjemahan pintar. Ini adalah kotak earphone yang memungkinkan Anda mengatur satu bahasa di telinga kiri dan bahasa lain di telinga kanan. Sehingga dua orang yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa yang sama dapat berbicara tanpa hambatan. Selain dari AI generatif, AI konvensional juga merambah ke ranah perangkat keras. Misalnya, ada pintu otomatis yang dapat mengenali wajah kucing. Bukan hanya mengenali wajah, tetapi juga dapat menilai apakah kucing itu membawa sesuatu kembali. Perusahaan Swarovski juga meluncurkan teleskop pandang burung pintar yang dapat secara otomatis menampilkan informasi tentang jenis burung yang terlihat di bidang pandangan Anda. Bahkan dapat mengambil foto dan menampilkannya langsung di ponsel Anda. Salah satu produk yang paling menarik adalah perusahaan Korea yang membuat exoskeleton pintar, sabuk pinggang dengan 2 batang yang dapat menarik paha, yang dapat menilai apakah Anda sedang naik atau turun bukit, atau kemudian mengatur gaya tariknya untuk membuat Anda berjalan lebih mudah. Secara keseluruhan, produk-produk ini pada dasarnya menggunakan kekuatan AI untuk membuat kehidupan manusia lebih nyaman. Ada juga berbagai produk seperti sikat gigi AI, sepatu lari AI, bantal AI, kasur AI, dan lain-lain. Secara singkat, setiap produk semakin canggih. Itu adalah sudut pandang kedua, tren terkini dari pameran tahun ini. Selanjutnya, mari kita lihat sudut pandang ketiga, yang lebih santai, tentang hal-hal menarik yang terkait dengan CES di dalam dan di luar lokasi pameran. Misalnya, Sphere, stadion bola raksasa di Las Vegas yang baru saja dibuka tahun lalu. Selama acara CES, biaya iklan yang biasanya berputar selama seminggu di layar besar di stadion ini meningkat. Awalnya, biaya iklan itu untuk 1 minggu sekitar $600.000. Tetapi selama CES, biaya untuk iklan selama 1 hari dengan durasi 90 detik menjadi $1,1 juta. CES bukan hanya pameran teknologi terdepan, tetapi juga menjadi tempat untuk produk-produk inovatif. Contohnya adalah pesawat terbang listrik kecil yang diluncurkan oleh perusahaan Pivotal Amerika dengan harga $190.000 per unit dan bisa diorder langsung dalam pameran dengan pengiriman pada bulan Juni mendatang. Selain itu, perusahaan robot China Yushu Technology memamerkan 7 anjing robot dan 4 diantaranya sudah dipesan pada hari pertama acara. Terakhir, ada satu informasi yang tidak kalah pentingnya. Sebelum CES tahun ini dimulai, pihak penyelenggara yaitu CTA, Asosiasi Teknologi Konsumen Amerika, telah merilis prediksi bahwa konsumsi elektronik di Amerika Serikat akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan siklus penggunaan dan iterasi produk elektronik. Produk-produk yang dibeli oleh orang-orang selama pandemi kemungkinan besar akan mengalami pembaruan pada tahun 2024. Pameran CES tidak saja menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya sentuhan teknologi agar meningkatkan nilai tambah, tetapi juga kualitas suatu produk. CES merupakan pameran teknologi dan konsumen elektronik terbesar di dunia yang diselenggarakan sejak tahun 1967. Dan telah menjadi salah satu barometer teknologi paling bergengsi di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!